sana. Dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa, gajah jarang diganggu oleh predator, kecuali anak-anaknya. Gajah pagi hari biasanya menuju air atau mencari akar dan semak-semak. Kadang mereka merobohkan pohon untuk mengakses daun-daun tinggi, dan dengan itu mereka membuka akses makanan bagi makhluk kecil lain. Dan tanpa disadari, gajah menjadi penjaga keberlanjutan ekosistem sabana. Di sisi lain, jerapah, hewan tertinggi di daratan, juga mulai bergerak dengan perlahan, menjangkau pucuk daun akasia yang tidak bisa dijangkau siapapun. Mereka tenang, elegan, dan selalu waspada. Leher panjang mereka bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk melihat bahaya dari jauh. Jerapah juga dibekali lidah panjang yang bisa mencapai 45 hingga 50 cm. Lidah ini sangat berotot, kuat, serta fleksibel, yang berfungsi layaknya tangan atau belalai gajah versi mini. Bagian ujung lidah mereka berwarna biru kehitaman atau ungu gelap. Warna ini kaya akan pigmen melanin yang diyakini berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari, mengingat mereka menghabiskan waktu berjam-jam menjulurkan lidahnya di bawah terik matahari. Jerapah sangat selektif dalam memilih daun. Mereka menyukai daun akasia, terutama pucuk yang muda dan masih segar. Dengan lidah panjang berwarna ungu itu, mereka bisa menjulur dan menghindari duri tajam pada ranting akasia. Saat mereka makan, mereka mengurangi kepadatan pohon. Dan ini memberi ruang sinar matahari untuk tumbuhan bawah, sehingga rumput bisa tumbuh dan hewan pemakan rumput bisa makan. Mereka juga bisa menjadi penebar benih. Melalui kotorannya yang kaya nutrisi dan sering mengandung biji pohon, jerapah membantu memperluas wilayah pertumbuhan tanaman sabana. Jerapah juga jarang berlari, kecuali dalam kondisi sangat terancam. Tetapi saat mereka berlari, kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, yang artinya cukup cepat untuk meninggalkan singa yang mengejar. Namun, kelemahan terbesar mereka adalah saat minum. Untuk mencapai air, mereka harus merentangkan kaki depan dan menundukkan leher, sehingga menciptakan postur yang sangat rentan. Banyak singa menunggu saat ini untuk menyerang jerapah. Kendati demikian, jerapah bukanlah mangsa yang mudah ditaklukkan. Satu tendangan jerapah dapat mematahkan tengkorak singa, dan seekor jerapah dewasa sangat jarang untuk diserang. Sementara itu, kuda Nil bagaikan hantu yang menyendiri. Meski terlihat jarang bergerak, sebenarnya mereka aktif di malam hari. Mereka keluar dari air dan merumput dalam senyap. Kemudian saat pagi datang, mereka kembali ke sungai, berendam hingga sore hari. Mereka tampak sangat tenang. Kendati demikian, mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di sabana. Teritorial, agresif, dan tidak bisa diprediksi. Mereka tidak suka diganggu, bahkan oleh gajah atau singa. Jika merasa terancam, kuda Nil bisa menyerang dengan rahang yang mampu mematahkan tulang besar. Kuda Nil adalah makhluk amfibi besar yang bisa mencapai berat 1.500 hingga 3.000 kg. Mereka adalah herbivora yang bergerak lambat saat di darat, namun bisa sangat lincah di dalam air. Tubuh besar mereka dirancang untuk mengapung dan menyelam dengan cepat, bergerak diam-diam dalam lumpur atau kolam seperti hantu tanpa suara. Dan seperti telah dijelaskan, mereka adalah makhluk teritorial. Sehingga saat sungai mulai surut dan satu kolam harus dibagi oleh banyak spesies, konflik tidak bisa